Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Ayunda Mirnawati Subroto dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Berbicara tentang sastra Indonesia. Sastra Indonesia ini memiliki perkembangan yang cukup kompleks loh, dengan berbagai faktornya. Pasang dan surutnya perkembangan sastra adalah bukti bahwa sejarah sastra Indonesia tidaklah sesederhana dan perlu adanya penelitian yang ilmiah demi terus berlanjutnya hasanah kesusastraan Indonesia. Salah satu cara yang membantu dalam memahami sejarah sastra Indonesia adalah dengan melakukan pembabakan periode atau periodisasi. Dengan adanya periodisasi, para pembaca umum akan dimudahkan untuk menyadari pentingnya perkembangan sastra di Indonesia. Sedangkan bagi kalangan akademisi dapat membantu untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan sastra Indonesia. Perkembangan sastra Indonesia terus berlanjut sampai sekarang pada abad ke-21. Pada abad 21 ini ditandai dengan munculnya angkatan baru, yaitu angkatan 2000 yang dideklarasikan oleh Kori Layun Rampan. Nah, munculnya angkatan 2000-an ditandai dengan maraknya karya yang bertemakan sosial politik dan bersifat islami. Wah, keren ya. Nah, angkatan 2000-an ini adalah nama yang diberikan oleh Kori Layun Rampan. Nah, perkembangan yang menarik dari angkatan 2000-an ini tampak dari perluasan pendalaman wawasan estetik baru dalam penggarapan materi dan kebebasan berekspresi. Kan dalam periode-periode sebelum tahun 2000-an ini karya sastranya sedikit sulit untuk dipahami ya, sedikit tidak terbebaskan oleh yang namanya peraturan-peraturan sastra. Nah, untuk membahas lebih jelas tentang angkatan 2000 ini, saya akan sedikit mereview tentang salah satu novel saya yang berjudul Hajar. Hajar, Rahasia Hati Sang Ratu Zamzam, karya Sibel Eraslan. Nah, di dalam novel Hajar ini terdapat 438 halaman yang diterbitkan oleh Kaisa Media Puspa Suara Group, anggota IKAPI. Nah, sedikit cerita tentang novel ini ya. Pasti teman-teman sudah tahu ya siapa Hajar di dalam Islam. Ya, Hajar merupakan salah satu tokoh wanita Islam yang sangat inspiratif. Hajar ini adalah istri dari Nabi Ibrahim, yakni ibunda dari Nabi Ismail juga. Oke. Tentang isi dari novel ini. Novel ini menceritakan tentang Hajar, tapi bukan hanya tentang kisah yang terkenal. Kisah yang terkenal soal Hajar itu kan soal air Zamzam yang dimana ada di kota Mekah, yang dijadikan salah satu monumen ini ya, kan peristiwa Nabi Ismail memijakkan kakinya kemudian memancarkan air Zamzam itu, kan itu kisah yang terkenalnya ya. Tapi di dalam novel ini Sibel Eraslan mengungkapkan semua kisah tentang Hajar, seperti kisahnya bersama dengan Nabi Ibrahim dan sedikit cerita tentang istri Nabi Ibrahim yang lain, yakni Sarah. Oke, kita bahas dari awal ya.
Cerita tentang Hajar ini, Sibyl Eraslan menggambarkan dalam novel ini dengan kata ganti orang pertama tunggal. Jadi membahasakan seorang Hajar dengan sebutan aku. Orang pertama tunggal kan ya berarti. Nah, meski demikian ada beberapa bagian dalam novel ini yang juga menceritakan mengenai Sarah dan Nabi Ibrahim. Kalau berbicara mengenai alurnya dalam novel ini, alur yang ada yakni alur maju, tapi ada sedikit flashback juga yang disajikan. Dan lagi ya, oh iya, tentang apa saja sih isinya, sinopsis dari serial Hajar ini adalah dimulai dari Hajar menjadi budaknya Raja Awelemeh. Hajah Awemeleh agak sedikit susah ya namanya. Ya, pada awal ujian Hajar ini, Hajar menjadi seorang budak dari yang awalnya Hajar ini seorang anak dari kepala suku di daerahnya. Tapi Hajar ini dijajah oleh suatu negara utara yang memusnahkan dan membumi hanguskan tempat tinggal awalnya dan menjadikannya dia sebagai budak. Setelah menjadi budak, dia di dalam novel ini menceritakan beberapa tentang Sarah. Setelah ada Sarah, kemudian pertemuannya dengan Nabi Ibrahim, dan kemudian memiliki anak yang namanya Ismail, dan kemudian tentang kisah Zamzamnya itu. Novel ini berkisah tentang istri dan ibunda seorang nabi, lahir sebagai putri bangsawan, lalu dijadikannya budak, hingga tampil kisah yang sangat luar biasa. Begitu banyak penderitaan dan pengorbanan yang dilakukannya, begitu banyak pula jeritan hati yang dirahasiakannya. Namun, semua itu pada akhirnya membuat Hajar menjadi wanita yang sangat tangguh dan dikenal hingga saat ini. Oke, kita beralih ke karakteristik angkatan 2000. Kita kembali lagi ke periode ya. Tadi kan kita membahas tentang periode sastra angkatan 2000. Apa aja sih karakteristiknya? Karakteristik yang pertama yakni mengandung revolusi tipografi yang bebas aturan dan cenderung ke puisi konkret. Oh ya, ada satu hal lagi yang belum saya sampaikan. Di dalam novel ini tidak melulu mengenai cerita, tapi di dalam novel ini juga disuguhkan beberapa puisi, bahkan di dalam babnya itu terdapat beberapa puisi, bahkan banyak gitu ya. Jadi percampuran antara prosa dan puisi. Contoh saja pada ini, lembar halaman 434. Saya ambil halaman terakhir ya, saya suka puisinya. Engkaulah bunga bagiku, wahai Ismail. Engkaulah wangi yang membuatku selalu ingin menghirup harummu. Sungguh, bagaimana aku bisa menjelaskan semua ini kepadamu? Bagaimana aku bisa menjelaskan titah takdir ini? Bagaimana aku bisa menjelaskan ujian berat ini? Dan seterusnya. Nah, puisi-puisi yang dibuat oleh Sibyl Eraslan ini menggambarkan situasi hati seorang Hajar.
Dan puisi-puisinya itu mengandung revolusi tipografi yang bebas aturan, yang gak terikat oleh aturan-aturan rima dan lain sebagainya. Oke, kita beralih ke ciri yang kedua. Karakteristik yang kedua adalah keberadaan pengarang perempuan dalam panggung sastra. Nah, kita kembali lagi ke perkembangan sejarah sastra. Pengarang perempuan seringkali tidak mendapatkan tempat yang layak loh. Mereka hanya menjadi angin lewat di antara para pengarang laki-laki yang lebih diapresiasi baik oleh umum maupun oleh kritikus sastra. Para kritikus sastra itu lebih menghargai karya sastra yang diciptakan oleh laki-laki pada zaman dahulu, tapi tidak pada periode sastra angkatan 2000 ini. Pada faktanya, penulis perempuan di angkatan 2000 mendapatkan tempat yang lebih baik dari periode sebelumnya, termasuk pada buku novel saya ini yang berjudul Hajar dengan penerbitnya yakni Sibel Eraslan. Sibel Eraslan ini seorang perempuan ya, perempuan yang hebat. Dia menuliskan beberapa novel, bukan hanya tentang Hajar saja, tapi tentang tokoh Aisyah, Fatimah Az-Zahra, Khadijah, terus ada Asia, terus ada juga Maryam. Wah, Masya Allah, banyak ya kisah yang dituliskan oleh Sibel Eraslan. Ini menunjukkan bahwa penulis perempuan mulai diapresiasi pada periode sastra tahun 2000 ini. Nah, ciri yang ketiga, karakteristik yang ketiga adalah penggunaan estetika baru. Salah satu syarat terbentuknya suatu angkatan adalah pembaharuan dalam karya sastra Indonesia, baik novel, puisi, prosa maupun karya sastra lain. Salah satu pembaharuan yang terdapat di angkatan 2000 adalah estetik baru yang dikembangkan secara menarik oleh penulis-penulis tahun 2000-an. Ya, jadi mereka penulis tahun 2000-an ini mengupas atau menciptakan sebuah karya sastra yang berbeda dengan angkatan sebelumnya, yang mana karya sastra tahun 2000-an ini lebih luas gitu ya, lebih luas, dia lebih indah, lebih bisa dibilang lebih mudah dipahami. Kalau dilihat dari ini ya, pendapat saya mengenai novel Hajar ini, saya lebih mudah memahami biografi tentang Hajar di dalam novel ini ketimbang dengan membaca biografi yang disajikan secara monoton seperti itu. Jadi ini kurang lebih seperti biografi tapi yang dinovelkan, jadi membuat saya lebih paham dan lebih menarik untuk belajar lebih dalam mengenai sirah dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke karakteristik yang berikutnya, yakni tentang banyak menyindir keadaan sekitar, baik sosial, budaya, politik, atau lingkungan. Ini lagi yang belum saya sampaikan di awal ya. Kisah ini kan ada salah satu kisah yang menceritakan tentang dimana Hajar menjadi budaknya di kerajaan utara, yakni Raja susah ya namanya, Raja Awemeleh. Nah, di dalam novel ini disajikan dengan penyangkutan dengan apa yang terjadi pada masa kita sekarang ini. Jadi tidak melulu soal politik ataupun kejadian di masa lampau, tapi si penulis ini juga sedikit mengulik-ngulik tentang kejadian masa kini. Ini terbukti juga ya dalam karakteristik angkatan 2000.
Nah, karakteristik yang selanjutnya, mulai bermunculan fiksi-fiksi Islami. Fiksi-fiksi Islami didefinisikan sebagai karya sastra fiksi yang ditulis dengan pendekatan Islami. Umumnya bahasa yang digunakan santun dan bersih dari citraan-citraan yang bersifat vulgar. Ya, memang benar. Ini novel yang saya pegang ini adalah novel yang bernafaskan Islam. Ini merupakan karakteristik juga ya di angkatan 2000. Nah, karakteristik yang terakhir yang mau saya bahas adalah ciri kebahasaan yang diambil dari bahasa sehari-hari. Ya, saya sudah bilang ya tadi kalau novel ini menggunakan bahasa yang mudah saya pahami, sehingga saya menjadi lebih paham dan menyenangkan seperti itu membacanya, tidak susah untuk dipahami. Saya bacakan contohnya ya. Oke. Nih. Mungkin kita ambil dari halaman 75. Apakah sifat buruk dan kebengisan Leveren ini adalah perisai untuk membentengi dirinya? Jiwanya yang penuh dendam kepada Tuan yang telah memperbudaknya inilah yang telah menjadikan dapat berganti-ganti wajah. Bahkan sedemikian banyaknya wajah yang ia perankan sampai-sampai ia lupa dengan wajah aslinya sendiri. Ya, yang tadi saya bacakan ini tentang Leveren. Leveren ini siapa? Leveren ini salah satu tokoh dalam kisah perbudakan Siti Hajar, yang dia itu sangat jahat, dan di sini tuh digambarkan oleh penulis itu secara jelas gitu loh, secara jelas, nggak dengan bahasa yang berbelit-belit, nggak dengan bahasa yang bahasa-bahasa kiasan yang susah untuk dipahami. Jadi Leveren itu siapa? Leveren itu adalah salah satu tokoh yang dihadirkan dalam cerita Hajar, di mana Hajar itu pada saat itu menjadi budak ya, dan menemukan teman, bukan teman ya, seperti guru yang bernama Leveren, tapi dia itu sifatnya jahat, angkuh, pendendam, dan itu dipaparkan secara jelas oleh Sibyl Eraslan di dalam diksi-diksi yang dituangkan di dalam novel ini. Jadi ciri-ciri bahasa yang diambil dari bahasa sehari-hari. Jadi sehingga mudah untuk dipahami dan bersifat bebas dari aturan-aturan yang ada. Saya kira saya terlalu banyak berbicara ya mengenai karakteristik novel ini, tapi semoga apa yang telah kita bahas bersama pada hari ini tentang apa itu periode sastra, tentang bagaimana karakteristiknya, dan tentang novel ini tentunya semoga bisa bermanfaat, dan semangat membaca ya teman-teman. Semoga kedepannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.